Relatif itu menggunakan satuan waktu ya. Tadi kan ini udah dibahas di kelas ya. Jadi kan kalau absolut itu contohnya yang ada satuan ininya ya, ada satuan jaraknya kayak gitu. Contohnya perempatan Gadul ke sini berapa jaraknya kayak gitu. Terus kalau dari perempatan Gadul ke sini berapa waktunya? Itu kan kalau waktu kan relatif ya, menggunakan apa? Apakah dia jalan kaki atau dia naik sepeda atau naik motor kayak gitu kan? Nah itu berarti waktunya pasti berbeda-beda, makanya dia jarak relatif. Ya, kan? Oke, kemudian yang kedua itu ada nilai kegunaan. Nah, nilai kegunaan itu jadi kegunaan suatu fenomena atau fungsi ya, suatu fenomena atau sumber daya di permukaan bumi. Yang ada 10 ya. Nah, contohnya di mana kalau nilai kegunaan itu? Kayak pertanyaan Di mana? buktinya, kayak tanahnya. Nah, kayak gitu kan. Biasa dataran rendah contohnya untuk pertanian. Dataran tinggi contohnya untuk perkebunan. Kalau banyak untuk berenang. Ya, contohnya lainnya kayak halaman MP digunakan untuk lomba 17-an. Ya, kayak bagi parkiran kayak gitu. Itu kan nilai kegunaan kayak gitu. Kalau ngomongnya tentang fungsi ya, baik itu fenomena ataupun sumber daya, itu berarti itu konsep nilai kegunaan. Ya, kemudian yang ketiga di itu option C ada lokasi ya. Nah, lokasi itu ada absolut, ada relatif. Ya, ada sama kayak jarak. Nah, kalau absolut itu berdasarkan letak astronomis ya. Letak astronomis itu yang di mana? Ya, adanya garis lintang bujur. Koordinat suatu tempat kayak gitu kan. Nah, ada lintang, ada bujurnya. Berarti itu lokasi absolut kan. Kalau garis lintang bujur nggak bakal berubah kayak gitu kan. Nah, sedangkan kalau relatif itu berdasarkan letak atau ciri geografi ya. Contohnya MP ada di sebelah kanan masjid Baitur Rahman. Dilihat dari mana kayak gitu kan? Dilihatnya kalau dari arah sana kan. Tapi kalau dari arah sana berarti kan ada di sebelah kiri Baitur Rahman. Nah, itu berarti lokasinya itu relatif. Kayak gitu ya. Oke, nah itu yang lokasi. Kemudian yang D, keterjangkauan. Ya, berhubungan dengan aksesibilitas ya. Aksesibilitas atau akses ya. Contohnya untuk ke MP bisa naik apa? Naik motor, mobil, sepeda, jalan kaki, kayak gitu kan. Nah, bisa juga kayak gini, apa yang bencana banjir bandang itu yang menerjang suatu desa dan memutuskan jembatan penghubung dua desa. Nah, jembatan putus berarti tidak ada akses yang bisa menghubungkan antara dua desa tersebut. Kayak gitu kan. Nah, itu berarti konsep aksesibilitas atau keterjangkauan.
Kemudian yang terakhir itu aglomerasi ya, sesuai dengan maksud. Nah, kalau aglomerasi itu persebaran yang bersifat global. Kayak pegunungan itu maksudnya kalau kita di Nah, contohnya kayak kawasan industri kan. Kawasan industri biasanya nyatu di satu tempat, kayak gitu kan, di wilayah Karawang, wilayah Cikarang. Bisa aja kalau kayak dulu mah kan ada istilah pondok Cina. Pondok Cina kayak gitu kan. Itu kan berarti wilayah yang diisi oleh etnis Cina kayak gitu kan. Nah, jadi persebaran yang bersifat mengelompok. Nah, berarti kalau berdasarkan penjelasan ini, nomor satu itu jawabannya yang mana? Nah, di sini nomor satu itu kuncinya itu di sini. Bila hasil pertanian di daerah transmigrasi sering mengalami hambatan. masih dong, Keterjangkauan. Jadi ada hambatan dalam proses penyebarannya. Kayak gitu kan? Ya, ini terhambat permasalahannya, ya permasalahannya. Jadi iya, kayak contoh jambatan tadi. Jadi dalam proses pemasarannya itu hasil pertanian di daerah transmigrasi itu terhambat pemasarannya. Nanti kan ada kendala dalam proses persebaran si hasil pertanian, kayak gitu kan. Dan jawaban dari nomor satu adalah keterjangkauan di ya. Kayak gitu. Nah itu cara jawabnya gitu ya. Oke, nomor 2. Oke, nomor 2. Teori terbentuknya jagat raya dari hasil fenomena siklus materi yang mengembang dan di dalamnya terbentuk galaksi dan bintang-bintang disebut dengan teori. Nah, ini teori terbentuknya jagat raya ya. Teori terbentuknya jagat raya. Nah, teori terbentuknya jagat raya ada berapa? Ada 3 ya. Ada 3. Oke, kayak gitu. Kalau planetes apa? Kalau tata surya? 5. Ada 5. Ada 5 kalau tata surya. Beda ya, jagat raya sama tata surya itu beda. Ya, kalau jagat raya itu yang gabungan-gabungan galaksi, kayak gitu kan. Nah, kalau tata surya itu yang matahari sampai planet apa? Uranus. Kayak gitu kan. Nah, itu tata surya berada di galaksi mana? Kita ada di galaksi Bima Sakti ya. Ya, nah jadi sekarang kita bahas dari teori terbentuknya jagat raya ada 3. Yang pertama yang paling terkenal ya, itu ada teori Big Bang. Apa ini? Jadi adanya ya, materi inti yang terus mengalami terus mengembang ya, mengembang dan lama-kelamaan menjadi ledakan besar, meledak ya, secara dahsyat. Nah, kuncinya itu mengembang dan meledak. Ya, kunci katanya untuk Big Bang itu gitu ya, mengembang dan meledak. Enggak sih, harusnya jadi kan si intinya itu kembali harusnya ya. Jadi intinya itu kan satu. Nah, ini tuh si inti itu terus mengembang. Nah, anggapannya kayak balon, mengembang, pecah kan. Nah, pecahan-pecahan balonnya itu yang membentuk
galaksi kayak gitu. Jadi apa imajinasinya kayak gitu aja. Nah, nanti hasil ledakannya ini yang membentuk galaksi-galaksi. Iya kan? Enggak. Oh, jadi Itu kembali kata-kata gue. oh. Kemudian yang kedua ada teori oscillating ya, atau ekspansif dan kontraksi ya. Nah, kalau yang ini jadi materi intinya itu mengalami pengembangan ya. Inti yang mengembang. Nah, tapi ini nggak pecah. Nah, mengembang. Jadi contohnya kayak gini. Contohnya pakai balon. Ya, dikembangin kan kalau balon ditiup ada udara kan. Nah, udara yang di dalam mengendap atau mengalami kontraksi membentuk galaksi-galaksi kayak gitu. Ya. Kayak gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir itu ada teori steady state ya, atau keadaan tetap ya. Jadi itu pakai Y. Keadaan tetap. Ada yang masuk. Hah? Itu ada yang masuk. Enggak, steady state keadaan tetap. Kalau tetap gimana? Jadi dari dulu jagat raya, dari zaman dulu tidak ada perubahan. Ya udah kayak gitu aja dari awal terbentuk sampai sekarang kayak gitu, gak ada perubahan. Kayak gitu ya. Jagat raya. Jadi kayak nggak ada yang kan, berarti itu caranya beda lagi. Mau percaya yang mana? Mau percaya yang mana? Mau percaya gak ada yang berubah, kondisi bumi aja udah ada perubahan kayak gitu kan. Mau percaya yang Big Bang, ya berarti nanti bisa juga mengembang lagi gitu kan. Percaya juga kan. Mau percaya yang oscillating, berarti semuanya terbentuk dari gas gitu, gas hidrogen. Awalnya kan dari gas hidrogen. Ya, kalau masalah teori sih kakak nggak tahu ya. Nah, kalau dilihat dari soal, jawabannya gimana berarti? Teori oscillating. Oscillating kan, di situ kan teori terbentuk jagat raya dari hasil fenomena siklus materi yang mengembang dan di dalamnya terbentuk galaksi. Berarti di dalamnya mengalami pemadatan, kayak gitu kan? Dan bintang-bintang disebut dengan teori ekspansif dan kontraksi atau oscillating ya. Jadi jawabannya yang B. Ada pertanyaan nomor 2? Nah, planetesimal akan nungguin banyak itu. Planetesimal sama pasang surut itu merupakan teori terbentuknya tata surya. Ya, jadi itu kalau tata surya tadi kan yang matahari sampai Uranus itu beserta bagian yang lebih kecilnya itu ada 5 teori ya. Nah, ada teori nebula, teori planetesimal, teori pasang surut, teori awan debu, dan teori bintang kembar. Ya, nah itu. Nah, di mana ini kakak ingetin, teori nebula dan awan debu kadang tertukar karena konsepnya lebih sama. Teori pasang planetesimal dan pasang surut juga jangan sampai ketukar karena
hampir sama teorinya. Ya. Nah, kemudian kalau bintang kembar ini yang beda satu-satunya ya. Enggak, bukan gitu. Jadi bintang kembar itu dulu adanya dua bintang besar. Yang satunya matahari, dan yang satunya bintang besar ini malah pecah. Ya, pecah si bintang ini. Nah, yang gede itu bertahan jadi matahari. Yang pecah ini jadi planet-planet. Yang dari Merkurius sampai Uranus. Kayak gitu. Ya, kalau ini sebenarnya bulan itu bagus ya bentuknya ya, tapi gitu ya. Apalagi yang Saturnus gitu kan ada ininya, ininya. Ini possible banget. Kalau ada di tahun iya sih. Ya, kan kalau yang planet lainnya itu yang kayak planet desimal. Ya, jadi matahari terus ada bintang besar yang lewat, Nah, dua-duanya mempunyai gravitasi kan. Nah, massa gas dari si matahari yang planet desimal itu tertarik oleh si bintang. Nah, pas si bintangnya udah lewat pergi, massa gasnya itu jatuh jadi planet. Kayak gitu. Itu emang kayak gitu. Memadat jadi planet itu teorinya kayak gitu. Itu planet desimal. Nah, kalau pasang surut sama kayak planet desimal ada dua, ya ada matahari dan bintang lewat. Nah, tapi kedua-duanya membentuk saling tarik menarik yang membentuk suatu cerutu atau corong, kayak gitu kan? Nah, di mana dua-duanya itu melepaskan gas. Gasnya saling tarik menarik. Ketika si bintangnya pergi, gasnya itu jatuh. Gas antara matahari dan si bintang itu jatuh. Nah, itu akan lebih dari yang ini. Kenapa? Ketika jatuh berarti nanti bagi planet dalam dan planet luar. Oh iya. Planet luar itu dari si bintang yang lewat, planet dalam itu yang di matahari. Kayak gitu. Ini juga. Nah, kayak gitu kan ya. Pada di sini misalnya pada kita kayak one night stand. Oh my god. Itu serius. Orang pas girl. Ini keluar ada beberapa ada gitu kan maksudnya pulang anon baby. Oke. Ya, ada lagi yang tanyakan nomor 2? Kamu tadi yang bola kan tadi. Kabut ya, bola. Oh, ada bola. Awal itu bola. Makanya yang kakak lebih suka pakai kata nebula sih, lebih keren. Cuman kabut, aduh gimana? Kabut aja tipis bisa jadi planet gimana ceritanya? Oke, ya. Nah, kalau nggak ada tanyakan kita lanjut ke nomor 3. Ya, nomor 3 mengajar aja. Nomor 3. Gempa bumi dengan 7,9 skala Richter terjadi di Sumatera Barat pada tanggal 30 September 2009. Hal ini dapat dikaji menggunakan prinsip. Nah, di sini ada prinsip kan? Ya, prinsip geografi itu ada berapa? 4. Prinsip geografi. Prinsip yang pertama itu ada distribusi. Nah, distribusi, ngomong juga distribusi, disebarin, ya. Biasanya juga suka dipakainya kata lainnya, di apa prinsip persebaran, ya. Nah, jadi ini adanya persebaran, ya, persebaran fenomena geografi yang tidak merata. Nah, jadi contohnya ini jadi kalau di soal itu biasanya kalau udah ada perpindahan, ya perpindahan fenomena geografi dari satu tempat ke tempat lain, berarti itu prinsip distribusi, ya kayak gitu. Di situ ada nggak perpindahan gempanya? Nggak kan, cuma disebutin Sumatera Barat. Tidak, berarti bukan, ya kan? Gitu. Karena gempanya nggak pindah kan, cuma di Sumatera Barat satu tempat, gitu kan? Ya jangan bilang kan kotanya banyak kayak di situ nggak disebutin gitu, disebutinnya cuma Sumatera Barat. Berarti wilayahnya cuma satu. Oke, kemudian yang kedua interrelasi. Nah, kalau ini adanya sebab akibat ya.
ya dalam fenomena geografi. Nah, di situ ada sebab akibat nggak? Ada yang menyertakan sebab atau penyebab dari gempa? Nggak ada kan? Interaksi bukan. Ya. Kemudian yang ketiga ada deskripsi, ya. Nah, kalau deskripsi itu penjelasan secara menyeluruh, secara rinci, ya. Nah, di mana ini ada datanya, ya. Contoh datanya berupa apa? Ukuran, ya, jumlah, jarak, peta, grafik, tabel. Beda. Cek aja gimana grafik, gimana tabel. Entar dulu. Berarti nomor 3 itu di situ ada data nggak? Ada. Apa datanya? 7,9. Iya, ukur kekuatan dari gempa buminya kan 7,9. Berarti jawabannya deskripsi. Kalau tanggal termasuk ini Pak? Iya, itu data juga Pak. Silakan. Ya, ini mau dijelasin. Nggak ada tempatnya di situ. Tenang, dijelasin Pak. Ya. 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 Nah, kemudian ada prinsip kronologi, ya. Kenapa langsung jawab deskripsi alat? Kenapa langsung jawab apa? Padahal ada kronologi. Nah, kronologi itu. Nah, iya betul. Kenapa? Karena kronologi itu merupakan gabungan dari ketiga prinsip sebelumnya. Ya, gabungan dari 3 prinsip sebelumnya. Nah, tapi apakah harus 3-3-nya? Enggak, minimal 2, ya. Minimal 2 prinsip. Maksudnya gimana Kak? Tadi ya kalau kayak gini. Di sini kan udah ada deskripsi kan di soal ya. Terus tiba-tiba di soal tersebut ditambahkan juga adanya penyebab. Yang jadi kayak gini, gempa bumi dengan 7,9 skala Richter terjadi di Sumatera Barat pada tanggal 30 September 2009 yang disebabkan oleh pergerakan lempeng Eurasia dan Indo-Australia. Nah, ada kata disebabkan, berarti tadi kalau disebabkan berarti itu interrelasi. Nah, di situ ada data juga 7,9, berarti deskripsi. Nah, nggak mungkin kan pilih dua-duanya. Nah, itulah jawabannya kronologi. Jadi kalau kalau 3 ya jelas kronologi ya, tapi minimal 2 aja dalam satu fenomena geografi itu disebut kronologi. Yuk nomor 4, ya waktunya bentar lagi, akan juga dapat. Nomor 4. Tentang apa nomor 4? Nah, oh iya, nomor 4 itu berikut yang bukan dampak dari rotasi bumi. Kalau bicara itu rotasi ya. Adalah, nah di sini ada dampak rotasi dan dampak revolusi ya. Ini rotasi. Oke, dampak rotasi bumi dan revolusi bumi. Kalau ini adanya perubahan siang malam. Oh, siang dan malam. Ya, siang malam. Ya. Nah, kemudian gerak harian, gerak semu harian ya.
Itu yang ganti. Oh yang itu dari harian matahari ya. Nah, kemudian perubahan arah angin. Dan perbedaan. Nah, itu kalau di rotasi, berarti jawabannya apa? Karena itu yang ABCD itu rotasi semua kan. Nah, dampak revolusi bumi. Nah, kalau ini perubahan siang dan malam, kalau ini perbedaan lama siang dan malam. Ya, perbedaan lama siang dan malam. Kalau di Indonesia kan memang nggak terlalu jelas ya. Tapi kalau di luar negeri ada kayak di luar, yang siangnya itu bisa sampai 20 jam. Ya, itu puasanya 20 jam loh. Bayangin. Tahunnya cuma 4 jam. Oh bisa? Ya, tarawehnya ya. Itu buka taraweh sahur lagi. Ya itu sambil puasa tetap kayak gitu. Nah, kemudian, nah kalau ini gerak semu harian, kalau ini berarti gerak semu. Kan revolusi kan ini kan. Tahu kan pengertiannya? Kalau rotasi itu perputaran bumi di porosnya. Waktunya cuma 24 jam. Di poros itu, ya, yang elipsnya itu loh. Orbitnya. Nah, kalau revolusi itu pergerakan bumi mengelilingi matahari yang waktunya itu 1 tahun. Iya. Oh iya. Beda kan? Ya. Iya. Sama-sama cepat. Ini 24 jam, ini 1 tahun loh. Kecepatan mana? Ya, beda ya. Nah, kalau ini adanya perubahan musim ya. Itu arah angin itu apa? Ini arah anginnya bisa berubah. Berdampak. Ini berdampak loh. Emang nggak apa karena ada pergerakan musim rotasi itu, jadi kan si arah pergerakan angin juga nanti akan berpengaruh juga. Nah, dimana kan ketika rotasi kayak gitu si planet juga mengalami kemiringan juga. Nah, itu bisa berdampak. Nah, ini terjadinya fenomena gerhana ya. Matahari yang bulan. Ya, matahari bulan sama aja. Oh. Karena kan itu biasanya tahunan gitu kan. Oke, itu nomor 4 ya. Kita langsung ada yang tanyakan sebelum masuk ke nomor 5 terakhir. Malu ya. Nomor 5, kalau nggak ada. Pertanyaan nomor 4. Masih muda ya. Berikut merupakan hasil dari aktivitas gerak lempeng secara divergen adalah, nah, gerak lempeng itu aktivitas gerak lempeng ada 2. Ya. Ya, konvergen itu yang gimana? Konvergen itu pergerakan 2 lempeng yang saling mendekat. Ya.
Iya. Kalau berantem jadi. Oke. Nah, pergerakan dua lempeng yang saling mendekat. Jadi kan ini ada dua lempeng nih, kayak gini kan, ya. Nah, kalau konvergen itu ya saling mendekat. Nah, berarti kan kalau saling mendekat nanti ada tumpukan kan. Tumpukannya ada tiga kemungkinan, yang saling naik membentuk busur vulkanik, jadi pegunungan, ya. Kemudian kalau yang saling turun membentuk palung, kayak gitu ya. Kalau yang, nah ini kan kalau naik, dua-duanya turun, berarti kan dua-duanya sama-sama kuat. Tapi kalau salah satu lempengnya ternyata lebih lemah, yang lempeng yang lemah itu malah turun. Yang ini tetap, jadi kayak gini, kayak ketimpak gini. Nah nanti itu akan membentuk busur kepulauan. Nah daerah antara pertemuan dua lempeng disebut daerah subduksi. Kayak gitu, subduksi. Nah itu ya, jadi antara dua pertemuan itu subduksi nanti. Kayak gitu. Jadi untuk apa? Konvergen itu akan membentuk apa aja tadi contohnya? Palu. Ya, busur vulkanik ya. Lebih tepatnya dipakainya busur ya pegunungan ya. Ya, busur kepulauan. Jadi Kalau subduksi itu bagian antara apa? Tengah-tengahnya nih, antara kedua lempeng yang mengalami naik kayak gini. Nah, yang naik ini disebut daerah subduksi. Ya, yang turun kayak gini ataupun yang pas garis. Nah, garis pertemuan antara dua lempeng itu yang disebut dengan wilayah subduksi. Nah, itu konvergen. Ya. Bisa langsung dijawab nggak kalau udah ketahuan konvergen? Hah? Busur kepulauan, pulau. Nah, jadi kayak gini. Nah, kenapa bisa bentuk palung? Itu pertemuan antara lempeng samudra. Dua lempeng samudra ketemu membentuk palung ya. Palung kan ada di laut ya. Nah, sedangkan kalau busur vulkanik itu pertemuan antara dua lempeng benua. Sedangkan kalau busur kepulauan pertemuan antara lempeng benua dan lempeng samudra. palung itu dari ke gunung ke laut. Kenapa saya ke bawah gunung? Iya, sebenarnya kayak gunungnya lo kan, kalau laut kan semakin dalam, kalau gunung kan semakin tinggi. Ya. Jawabannya C ya. Jawabannya C ya, karena yang lainnya itu termasuk konvergen. Ya, nah, sekarang akan jelasin yang divergennya ya. Divergen itu apa? Film. Ya. Iya. Iya kan namanya kan kayak tapi kalau Mariana dari apa gitu ya Pak? Kalau Mariana dari apa ya? Konvergen. Palung. Itu tidak ada palungnya. Sekarang yang divergen ya, yang sesuai dengan yang ditanyakan. Nah, kalau divergen itu berarti kebalikan dari konvergen ya, pergerakan dua lempeng Yang menjauh. ya, yang saling menjauh. Konvergen itu PDKT-an. Kalau ini musuhan ya. Nah, jadi kalau ini kan berarti ada bisa di darat, bisa di laut juga kan. Kalau yang middle oceanic, namanya juga middle oceanic, itu punggung samudra. Jadi sisi punggung samudra, wilayah punggung samudra, jadi si samudranya itu semakin lebar nanti. Ya. Sedangkan kalau di daerah ini, daerah darat berbentuk apa? Wilayah lembah. Lembah yang semakin lama semakin lebar itu berarti pergerakan divergen. Kayak gitu ya. Jadi ini membentuk mid oceanic. Lembah itu apa? Lembah apa lagi? Lembah itu kan bagian ini nih ya. Kan di sini ada dari bukit dia bilang, tapi di sini ada bagian yang canyon itu beda, itu hasil dari erosi, bukan dari ini. Ya.
ya. Ya kayak gitu. Tapi proses membentuknya beda. Kalau lain, Ngarang itu kenyat. Ngarang itu kenyat. Nah, ini varian mit Mas Yandri dan apa tadi? Lembah ya. Oke, jadi jawabannya ya sampai 65 ada yang menanyakan. Jelas gitu kok. Ya seenggaknya 5 nomor TO besok benar nggak ya? Ya Allah. TO 20 soal gitu. Dia 20. Jadi kalau yang TKA itu per mapelnya 20. TPS? Nah, PU itu 20. Ya, PU 20. Oh, semuanya 20 apa? PK juga. PK 20. Iya. Ini mau dipoto kayak ini. Sama dia. Bukannya lo anak IPA. Makanya sekarang injur. Ya, beres untuk pertemuan hari ini ya. Untuk apa? KTO ya. Mudah-mudahan bisa membantu besok di itu. Nah, di mana pertanyaannya itu ya nggak jauh-jauh dari situ ya. Apalagi kan baru pertemuan satu kan geografi prinsip yang kuatin aja itu prinsip konsep sama pendekatan. Oh, tadi belum ada pendekatannya. Konsep. Ini materi yang bahasa Indonesia materi yang mau kita Iya. Mungkin pendekatan mau gimana? Pendekatan kan cuma 3. Spoiler. Enggak, pendekatan kan cuma 3. Ada pendekatan lingkungan. Oh, nggak tahu. Soalnya ada Kata yang bikin aja lupa. Ya. Oke. Ya, enggak juga. Oke, sekian dari pembahasan strategi geografi kakak ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu. Yuk sama-sama.